Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية. آمين آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب آمين يا رب العالمين. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Dalailul Khairat Pondok Pesantren Miftahul Huda Cempaka Jajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnipun sahibul bait Bapak Diono sekeluarga, mugi-mugi kula jenengan sedaya ingkang rawuh pada malam hari ini insyaallah berkat hadir di majelis ingkang sae, insyaallah hajat-hajat kula jenengan dikabulkan kalian Gusti Allah taala, dan mugi-mugi insyaallah kula jenengan dijadikan tiang-tiang ingkang saleh salehah, urusannya dipermudah kalian Gusti Allah taala, dan mugi-mugi insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki acara mulai jam pinten niki? Ibu-ibu, acara mulai jam pinten niki, Bu? Setengah 8. Masya Allah. Saat niki jam 10, berarti sudah pinten jam niki? 2 jam, setengah 2 jam niki deh. Jadi jam 8 sampai jam 10 berarti 2 jam. Subhanallah. Niki kalau jenengan baru saja baca Hizib Dalailul Khairat, nggih napa mboten? Kemudian juga baca maulid nih. Maulid apa nih? Maulid Syarafut Tahur karangan daripada Al Habib Umar bin Hafid. Nah niki para jamaah yang dimuliakan Allah, majelis niku kalau dibacakan sholawat, majelis niku kalau kathah-kathah mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyuwun sewu niku majelis yang dikenal sama penghuni langit. Suatu majelis niku kalau kathah dibacakan sholawat niku penghuni langit Gusti Allah taala niku mereka mengetahui majelis-majelis mana yang dibacakan sholawat. Kenapa sebabnya? Majelis niku kalau dibacakan sholawat niku keluar aroma ingkang semerbak, wangi yang luar biasa, wanginya niku sampai ke langit, dicium sama penghuni langit Gusti Allah taala. Niki yang dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Yang dawuh Kanjeng Nabi niki, Bu. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma min majlisin sulliya fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa raihatun thayyibatun hatta tablugha ila as-sama." Kanjeng Nabi niku dawuh, tidak ada majelis, tidak ada suatu perkumpulan yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dari majelis tersebut akan muncul wangian yang indah,
Wangian yang baunya niku semerbak luar biasa, hatta tablugha inana sama, sampai wanginya niku naik ke atas langit, dicium sama penghuni langitnya Gusti Allah Ta'ala. Malaikat niku nyium bau wangi tersebut. Yang ada di langit niku mencium surga, mencium bau tersebut. Maka ketika itu nyuwun sewu dawuhnya Kanjeng Nabi, penghuni langit niku bertanya-tanya, niki sak langit kok bisa harum, niki sumbernya dari mana? Langit niki kok bisa wangi, sak langit niki sumbernya dari mana? Satu malaikat dawuh, ini hadihi raihatu majlisin sulliya fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang malaikat mengatakan, penghuni langit, niki langit sekarang niki wanginya semerbak, niku disebabkan wonten satu majlis ingkang di dunia, majlis niku dibacakan di dalamnya sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek kula jenengan niki duduk di majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat, niku nyuwun sewu, penghuni langit niku mencium harum yang luar biasa. Penghuni langit niku mereka bertanya-tanya sumber wangi dari mana? Ternyata subhanallah niki teng napa niki Cempaka Jajar wonten majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat. Bau wanginya sampai di mana niki? Bau wanginya sampai di mana niki? Langit. Lah kalau penghuni langit sudah mencium baunya, maka nyuwun sewu, penghuni langit niku tepang kepada kalian kula jenengan sedaya. Penghuni langit niku kenal sama kula jenengan sedaya. Kenapa sebabnya? Yang suka ngasih harum-haruman di langit. Karena suka hadir di dalam majlis, karena suka ngadakan majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saya mau tanya, berarti luar biasa napa mboten? Luar biasa napa mboten? Cuma ngapunten, niki sak menika langite Gusti Allah Ta'ala harum karena disebabkan jenengan duduk di majlis yang dibacakan sholawat. Nggih napa mboten? Tapi nyuwun sewu, di sini baunya bau rokok niki. Nah, di sini baunya bau napa niki? Rokok. Nah, di langit bau harum, cuma di sini bau napa? Nah, rokok niku sama minyak kasturi enak mana, Mas? Rokok sama minyak kasturi enak mana niku? Nah, coba ini rokoknya dimatikan sebentar. Nanti bar pengajian selesai, monggo nek mau dinyalakan dipersilahkan. Taruh hidung satu rokok, lubang satunya satu rokok, monggo. Telinga 2 rokok, monggo, tidak apa-apa. Cuma nih pas pengajian rokoknya dimatiin dulu. Niki setuju napa mboten? Setuju. Niki tidak lama-lama, insya Allah 10:30 sudah pulang. 10:30 sudah selesai, bawa berkah yang kathah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki sak menika kula jenengan berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid napa bulan Maulud lahirnipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu, yang namanya nabi, yang namanya rasul niku diparingi kalian Gusti Allah Ta'ala ingkang asmanipun mukjizat. Nggih napa mboten? Nabi niku wonten mukjizat, rasul niku wonten napa? Mukjizat. Lah mukjizat niku napa? Mukjizat niku kejadian di luar nalar yang tidak masuk di akal manusia pada umumnya, yang Gusti Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul. Nah ini mukjizat. Kejadian di luar nalar yang Gusti Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul, tujuannya apa? Bantu dakwahnya Nabi dan Rasul. Niki asmane apa? Mukjizat. Lah nek misale kula jenengan nyuwun sewu niki waliyadzubillah min dzalik, mugi-mugi ndak ngalami kejadian seperti niki. Nek misale kula jenengan naik ke atas pohon, mau napa niku? Unduh kelapa niku lho. Unduh kelapa. Kemudian subhanallah jatuh. Tingginya berapa meter? 12 meter misalnya. Bertiba subhanallah ndak luka sedikit pun, lecet ndak, keseleo ndak, patah tidak, retak juga enggak. Nah, niku hebat napa mboten niki? Nah, niku mukjizat napa mboten niki? Mukjizat napa mboten niki? Mukjizat napa mboten? Yang ngatakan mukjizat Nabi ta sampean niku. Rasul tah jenengan niku. Mukjizat napa mboten niku? Niku seles mukjizat. Karena mukjizat niku diberikan sama Allah kepada sinten? Nabi dan Rasul.
Kalau bukan nabi, bukan rasul, kejadian di luar nalar, kejadian yang luar biasa, kalau bukan nabi dan rasul bukan dinamakan apa? Mukjizat. Nah, niki kadang-kala banyak orang yang salah napa niki? Salah istilah. Delalah sakit parah tiba-tiba sembuh mendadak. Subhanallah, mukjizat. Nabi tadi. Rasul tadi. Kok mukjizat? Niku senes mukjizat. Mukjizat niku Allah Taala berikan kepada nabi dan rasul. Lah terus nek kula jenengan diparingi kejadian di luar nalar, kayak contohnya jatuh dari pohon kemudian tidak luka sama sekali, niku namanya apa niku? Kebetulan. Napa? Kebetulan. Karomah. Yang bilang karomah siapa tadi niku? Nah, karomah. Niku karomah napa mboten niku? Nyuwun sewu. Kalau yang tadi namanya mukjizat. Ada juga kejadian di luar nalar, di luar akal manusia. Allah berikan kepada orang-orang soleh. Allah berikan kepada wali-walinya. Dan ini kalau jenengan wali ini Gusti Allah Ta'ala napa mboten, Pak? Wali murid, wali-wali daya, wali murid lan wali-wali daya niku. Lah kalau karomah niku Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada para wali-walinya. Contoh niki, contoh karomah niki, karomah. Di dalam Al-Qur'an niku wonten surat asmanipun Al-Kahfi. Nggih napa mboten? Jenengan nek malam Jumat napa hari Jumat mau surat Al-Kahfi napa mboten? Niku dawuhnya Kanjeng Nabi nek orang ngelazimi baca surat Al-Kahfi niku insyaallah aman dari fitnahnya Dajjal. Aman dari fitnahnya apa? Dajjal. Lah niku surat Al-Kahfi niku menceritakan Ashabul Kahfi. Lah siapa itu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi niku beberapa orang yang subhanallah ditidurkan sama Allah Ta'ala di dalam gua. Tidurnya berapa lama, Pak? 300-an tahun. 300-an apa? Tahun. Niku subhanallah Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, kemudian tidur, keluar dari gua ndak ketok tua. Ndak ketok napa? Tua. Umumnya orang kalau sudah 300 tahun ya jadi tengkorak. Tapi subhanallah niki keluar dalam keadaan sehat walafiat. Bukan ketok tua, tambah tua, rambutnya putih, tidak. Jenengan bayangkan tidur 300 tahun, kita bisa gerak napa mboten niku? Bisa jalan napa mboten kalau bangun niku? Ya tidak mungkin 300 tahun dalam keadaan tidur. Tapi subhanallah ketika keluar dari gua, Ashabul Kahfi niku dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih hidup, dalam keadaan masih muda. Lah niki karomah napa mboten niki? Karomah napa mboten niki? Niki karomah tidur lebih 300 tahun di luar nalar napa mboten niki? Masuk nalar napa mboten? Niki teng Cempaka Jajar wonten mboten tidur 100 tahun niki? Ada wonten mboten niki? Ya mungkin ada 200 tahun ya di kuburan niku lho. Nah, sampun sedo niku. Niki 300 tahun ndak meninggal di luar nalar niki karomah. Nggih niki napa? Karomah. Para sahabatnya Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu niki zaman sak menika kadang-kala ada orang yang mengatakan sahabat tidak punya karomah, nek para wali punya karomah. Nyuwun sewu, sahabat niku wali niku Gusti Allah Taala. Para sahabatnya Kanjeng Nabi niku wali yang luar biasa. Bahkan dikatakan debu yang pernah nyentuh kakinya sahabat yang paling kecil niku luwe afdal daripada 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi. Niku debu yang pernah nempel apa niku? Kakinya sahabat yang paling kecil niku lebih afdal daripada 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang wali besar pada zamannya. Ada seorang sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman niku wali niku Gusti Allah Taala, jin. Sahabat niku kabeh wali niku Gusti Allah Taala. Niki nyuwun sewu. Niki karomahnya Sayyidina Utsman bin Affan niki. Pernah suatu saat ketika Sayyidina Utsman bin Affan niku jadi khalifah. Sayyidina Utsman niku khalifahnya Kanjeng Nabi ingkang kepinten niku? Ingkang 3. Nggih, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina sinten? Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Lah ketika Sayyidina Utsman niku jadi khalifah, nuwun sewu, wonten beberapa orang niku bertamu kepada Sayyidina Utsman. Ketika beberapa orang, segerombolan orang niku bertamu kepada Sayyidina Utsman, niku diantara orang yang bertamu wonten pemuda yang belum kawin.
Pemuda yang belum apa? Kawin. Saya mau tanya, kebanyakan pemuda kalau belum kawin itu kalau melihat perempuan bagaimana nih? Pripun Mas? Pemuda kalau belum kawin biasanya pripun nih? Nek cempaka jajan ini Masya Allah pemudanya soleh-soleh sedaya nih. Kalau saya dulu sebelum kawin jelalatan matanya. Iya, matanya apa? Jelalatan. Lah niki pemuda beberapa orang yang silaturahmi berkunjung kepada Sayyidina Utsman bin Affan niku diantaranya ada seorang pemuda yang belum kawin. Subhanallah perjalanan menuju ke rumah Sayyidina Utsman niku wonten apa niku? Perempuan cantik lewat. Perempuan yang ayu lewat. Lah ketika perempuan cantik niku lewat, pemuda niki napa? Ngelirik dengan pandangan syahwat. Niki boleh napa mboten niki? Boleh napa mboten niki? Si pemuda ngelihat perempuan dalam pandangan apa? Pandangan syahwat. Maka subhanallah sampai di rumah Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman duduk dengan beberapa tamunya, tiba-tiba Sayyidina Utsman beliau berkata, "Fikum ainun zaniyah." Fikum ainun zaniyah. Ada di antara jenengan sedaya kata Sayyidina Utsman mata yang berzina. Ada di antara kalian mata yang berzina. Lah niki pemuda kita kaget napa mboten niki? Tersindir napa mboten niki? Tersindir napa mboten niki? Kaget niki pemuda niki. Loh, Sayyidina Utsman niki tahu dari mana niki? Sayyidina Utsman niku tahu dari mana? Tidak ada yang cerita kalau saya niku ngelirik perempuan, apalagi dalam keadaan syahwat. Tidak ada orang yang cerita. Tapi kok tiba-tiba Sayyidina Utsman beliau nyindir, ada di antara kalian mata yang apa? Mata yang apa? Berzina. Maka ketika tamu-tamu sudah pulang, pemuda niku tetap tinggal di rumah Sayyidina Utsman. Pemuda niku tanya, ya Sayyidina Utsman, awahyun ba'da Rasulillah. Wahai Sayyidina Utsman, nyuwun sewu, apa ada wahyu sepeninggal Kanjeng Nabi? Apa ada wahyu turun setelah Kanjeng Nabi wafat? Niki jenengan khalifahnya Kanjeng Nabi. Lan jenengan kalau kok ngertos saya bermaksiat itu dari mana? Jenengan kok tahu saya bermaksiat dari mana? Apa mereka Jibril baru saja turun nyampaikan kepada jenengan wahyu ini Gusti Allah Ta'ala? Dawuhnya Sayyidina Utsman, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Sayyidina Utsman beliau dawuh, saudaraku, Kanjeng Nabi niku bersabda, niki sabdane Kanjeng Nabi. Napa niku? Ittaqi firasatal mukmin. Kamu niku kudu hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kamu itu harus hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, karena orang mukmin niku nyuwun sewu nek ngelihat dengan cahayane Gusti Allah Taala. Kula jenengan niku kalau ketemu tiang-tiang soleh, Pak. Kula jenengan kalau ketemu tiang-tiang soleh, Bu, orang soleh niku mukmin ingkang sempurna. Mukmin imannya kuat, mukmin yang luar biasa. Lah nek kula jenengan ketemu orang mukmin seperti ini, hati-hati dengan firasatnya. Lah napa maksudnya? Seringkali orang yang soleh niku tahu hatinya orang. Tahu hatinya napa? Hatinya orang. Nah ini dawuhnya Kanjeng Nabi, firasatnya orang mukmin. Sayyidina Utsman bin Affan tahu ada di antara tamunya yang matanya berzina. Ketika ditanya, "Lah kok bisa?" Kanjeng Nabi dawuh, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu ngelihat dengan cahayanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki namanya karomah. Karomah napa mboten niki? Kalau jenengan tahu ndak isi hatinya saya? Saya batin apa niki jenengan tahu napa mboten? Mboten. Tapi kalau tiang soleh tahu napa mboten apa yang di dalam hati kula jenengan? Tahu napa mboten? Tiang-tiang soleh kalau melihat hatinya kula jenengan paham napa mboten niku tiang-tiang soleh niku? Lah niku namanya karomah. Karena Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Lah nek kula jenengan jatuh dari genteng tadi niku lho. Jatuh dari pohon niku lho. Ndak apa-apa, ndak lecet, ndak luka. Pernah ndak ngalami kejadian yang tiba-tiba seperti itu? Pernah napa mboten? Kena minyak kok ndak luka? Kena api kok ndak luka? Nyuwun sewu niki gendro misalnya, kebacok kok ndak sakit? Kebacok kok ndak luka misalnya niku. Wonten napa mboten niku? Wonten napa mboten niku? Lah niku asmane napa niku? Untung niku Pak Untung Pak RT niku lho. Asmane napa niku? Niku asmanipun Maunah.
Maunah niku pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kenapa kok jenengan kula jenengan diparingi maunah, jatuh ndak sengaja kecelakaan kok ndak sakit, ndak ada luka sama sekali, niku maunah dari Gusti Allah ta'ala. Loh kenapa kok Allah paringi maunah kepada kula jenengan? Mungkin kula jenengan niku pernah sholat, sholatnya diterima sama Allah ta'ala. Mungkin kula jenengan niku pernah doa, zikir, sholawat, sholawatnya ditampi kalian Gusti Allah ta'ala. Karena amal soleh yang pernah diterima sama Allah ta'ala, karena kula jenengan mungkin akhlaknya sae, lah niku diturunkan maunah kalian Gusti Allah ta'ala. Nah, jadi nek kula jenengan ngalami kejadian niku mukjizat napa mboten? Mukjizat napa mboten? Karomah napa mboten? Mukjizat mboten, karomah mboten, terus napa? Maunah, pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir berbicara masalah mukjizatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mukjizatnya kathah. Nggih, Kanjeng Nabi niku mukjizatnya napa? Kathah. Kanjeng Nabi niku mukjizatnya napa? Kathah. Bahkan para ulama niku mereka mengatakan semua mukjizatnya para anbiya niku juga ada pada dirinya Kanjeng Nabi. Mukjizatnya semua para anbiya, mukjizatnya semua para rasul, Kanjeng Nabi niku juga diparingi mukjizat seperti itu kalian sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu. Mukjizatnya Kanjeng Nabi pertama napa? Yang sering disebutkan pertama napa? Al-Qur'an. Niku sudah panjang lebar Al-Qur'an. Yang kedua, napa yang kedua? Siapa yang bisa nyebutkan 4 mukjizatnya Kanjeng Nabi dikasih tiket umroh? Loh niki tidak sembarangan loh niki. Jenengan kudu perahu, bisa perahu umroh napa dereng niki? Sampun napa dereng niki? Kepengen lagi napa mboten? Yang bisa nyebutkan 4 mukjizatnya Kanjeng Nabi langsung tiket umroh. Ndak main-main niki. Ndak buka Google tapi. Yang pertama Al-Qur'an sudah. Yang pertama napa selain Al-Qur'an? Hadis. Yang pertama belah bulan. Yang kedua apa? Keluar air dari telapak tangan. Nah, ini umrah yang mana ini? 3 apa nih? Apa yang ketiga nih? Hah? Yang pertama tadi belah bulan, kedua keluarkan air dari jari jemari. Yang ketiga apa? Lalu apa? Yang jelas Pak, tidak jelas nih. Kenapa Pak? Yang ketiga Pak? Naungan awan. Kalau jalan di siang hari terik matahari dinaungi awan. Yang keempat apa nih? Burul alil, nyembuhkan orang yang sakit. Nah, karena yang jawab banyak, monggo besok pergi ke Masjidil Aqsa Klaten nih. Teng Klaten tadi, Senayan Palestina. Amin. Di antara mukjizatnya Kanjeng Nabi, nabul ma baina yadayhi. Keluarnya air dari jari jemarinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, tangane Kanjeng Nabi niku tidak sama kayak tangane kula jenengan. Loh tidak sama pripun? Ya kalau sama 5 jari ya 5 jari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga ada kukunya, tapi Kanjeng Nabi niku di antara mukjizatnya dari tangannya niku bisa keluar air. Takfirul golil, dapat memperbanyak sesuatu yang sedikit. Niki kathah riwayat, kathah kejadian Kanjeng Nabi niku menampakkan mukjizatnya keluar air dari jari jemarinya. Di antara lain suatu riwayat ketika di dalam peperangan di dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah niku nyuwun sewu, Kanjeng Nabi sama para sahabat niku napa niku bekal airnya sampun entek. Habis bekal airnya. Sahabat tidak punya air. Setiap yang ikut tidak punya air, sudah habis bekalnya. Ketika itu dikatakan tidak ada air kecuali air yang ada di bejananya Kanjeng Nabi, di embernya Kanjeng Nabi. Selain embernya Kanjeng Nabi, boten gak ada air. Sahabat bingung. Mereka mau butuh waktu untuk minum, butuh air untuk wudhu, butuh air untuk mandi. Mereka datang kepada Kanjeng Nabi, mereka bilang, ya Rasulullah, ma wajadnal ma illa ma fi raqwatik. Kanjeng Nabi nyuwun sewu, niki saya semua di antara sahabat yang jenengan niki
Tidak menemukan air, air sudah habis Kanjeng Nabi. Air cuma ada yang di bejananya panjenengan niki. Tidak ada air kecuali ini ya Rasulullah. Maka bagaimana niku jawaban Kanjeng Nabi? Ayo kumpulkan semua para sahabat. Panggil para sahabat untuk datang kemari, kata Kanjeng Nabi. Niku setelah para sahabat datang, niku Kanjeng Nabi napa niku? Nyelupkan telapak tangannya. Telapak tangannya Kanjeng Nabi niku napa? Dicelupkan, dimasukkan ke dalam bejana yang ada airnya. Niku sahabat menyaksikan, subhanallah, dari jari jemarinya Kanjeng Nabi. Jari jemari niku niki lho, tengah-tengah niki lho. Niki napa? Niki bahasane kula jenengan napa niki? Ruas jari niki. Nggih napa mboten niki? Dari ruas jarinya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi niku masukkan tangan, subhanallah napa? Keluar air yang sangat deras. Sampai-sampai para sahabat niku mengatakan ka'amsalil uyun, niku air yang deras seperti ada mata air di tangan Kanjeng Nabi. Maka ketika itu para sahabat mereka ngambil air untuk minum, para sahabat ngambil air untuk wudhu, para sahabat ngambil air untuk mandi, para sahabat ngambil air untuk bekal niat. Niku dikatakan berapa niku sahabat yang minum ngambil air mandi dari air tersebut? Niku dikatakan wonten 115 sahabat. Padahal bejananya cuma kecil, tapi yang menikmati 115 napa? Sahabatnya Kanjeng Nabi. Padahal airnya napa? Cuma sedikit. Niki mukjizat napa mboten? Mukjizat napa mboten? Niki nek misalnya air sak gini dinikmati sama orang 10 saged napa mboten niki? Nek 10 masih saged. Sithik-sithik mawon tapi. Tapi nek 100 orang saged napa mboten? Mboten saged. Nek Kanjeng Nabi saged. Niku sahabat ada yang ngambil air untuk mandi. Jenengan kalau mandi niku pinter liter niku. Nek mandi kalau jenengan niku pinter liter kalau jenengan niku. Kathah. Berliter-liter. Niki embernya cuma kecil, tapi sahabat dia mandi dari air itu. Para sahabat dia minum, dia ngambil bekal, dia nyuci baju. Subhanallah. Bahkan dikatakan sama para sahabat yang ikut, di antara lain Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, nek misalnya kami niku jumlahnya 1000 sahabat menikmati itu air, semuanya cukup, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah. Niki berkat apa niki? Berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat napa mboten? Mukjizat napa mboten? Coba nanti sampai rumah jenengan napa niku ngambil ember, kasih air separuh, masukkan jarinya kula jenengan. Tambah napa mboten niku air? Tambah napa mboten niku air? Tambah napa mboten niku air? Baru dicelupkan tangannya kula jenengan, coba suruh orang minum. Mau ndak ada orang mau minum bekas napa niku? Kula jenengan cemplungkan tangannya ke dalam niku. Tambah napa mboten? Mboten. Niki mukjizat. Mukjizatnya Kanjeng Nabi. Bahkan para ulama mereka mengatakan paling afdolnya air, paling baiknya air, paling utamanya air niku senes air Zam-Zam. Paling afdolnya air senes raga Kautsar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling afdolnya air yang keluar dari jari jemarinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keluar dari zat yang terbaik, keluar dari makhluk yang terbaik, keluar dari jarinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mukjizatnya Kanjeng Nabi. Nabul ma baina yadayh, keluar air dari jari jemarinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mukjizatnya Kanjeng Nabi. Kathah nek mau bicara mukjizat Kanjeng Nabi kathah. Niki yang jarang kula jenengan dengar mawon. Terakhir Qur'ul Alil. Kanjeng Nabi niku subhanallah Pak, diparingi Gusti Allah Ta'ala dengan seizin Gusti Allah Ta'ala sakit nyembuhkan orang sakit. Sakit napa? Sakit napa? Nyembuhkan orang sakit. Sampai nyuwun sewu, dokter niku di zaman Kanjeng Nabi ndak payu. Dokter niku di zaman Kanjeng Nabi napa? Ndak payu. Sahabat niku kalau sakit bukan ke dokter. Sahabat niku kalau sakit bukan ke tabib. Sahabat itu kalau sakit bukan ke dukun, tapi sahabat kalau sakit datangnya kemana? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal sahabat Kanjeng Nabi asmanipun Sayyidina sinten niku? Sayyidina sinten Pak? Hah? Sayyidina sinten niku? Sayyidina Nu'man.
Niki saya tanya karena saya juga lupa tadi, tak mikir saya lali tadi. Sayyidina Nu'man, iya, salah seorang sahabat Kanjeng Nabi asmanipun Sayyidina Nu'man. Sayyidina Nu'man niku nyuwun sewu ketika di perang Uhud, nyuwun sewu nggih, matanya niku kena sabetan pedang. Yang kena sabetan pedang apa? Matanya. Matanya kena sabetan pedang, nyuwun sewu, matanya ucul, Pak. Yang kanan ucul, yang kiri juga napa? Ucul. Bahkan Sayyidina Nu'man, Sayyidina Qatadah bin Nu'man, Sayyidina Qatadah bin Nu'man niku matane ucul, yang kanan ucul, yang kiri ucul, sampai-sampai dikatakan Sayyidina Qatadah niku tangan kanannya megang mata kanan, tangan kirinya megang tangan kiri. Walik, tangan kirinya megang mata kiri. Beda ngantuk niki. Tangan kanan megang apa? Mata kanan, tangan kiri megang mata kiri. Walik, ya bener niki. Walik lagi niki. Lah ketika dipegang sama Sayyidina Qatadah, beliau bilang manggil sahabat, sahabat, tolong saya, tuntun saya kepada Kanjeng Nabi, mataku ucul, tidak bisa melihat saya. Tuntun saya kepada Kanjeng Nabi. Niku kalian para sahabat napa niku dipopok. Jenengan bayangkan niku lorone kayak napa niku. Matane ucul, Pak. Matane napa? Ucul. Jenengan pernah matanya ucul? Wal iyadzubillah min dzalik. Niki dibawa dipopong kepada Kanjeng Nabi. Sampai di depan Kanjeng Nabi, Sayyidina Qatadah dawuh, Kanjeng Nabi nyuwun sewu, mata kula ucul Kanjeng Nabi. Niki mata saya lepas Kanjeng Nabi. Yang kanan ini, yang kiri ini. Saya tidak bisa melihat wahai Kanjeng Nabi. Napa niku Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi melihat seperti itu, subhanallah. Sambil Kanjeng Nabi niku baca bismillah, mata kanan niku diambil, kemudian dimasukkan ke lubang mata kanan. Mata kiri diambil sama Kanjeng Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam lubang mata kirinya Sayyidina Qatadah. Setelah dimasukkan, subhanallah, sakit ngelihat. Setelah dimasukkan apa? Sakit ngelihat. Coba niki ini ada orang kecelakaan, waliyadzubillah min dzalik. Matanya jenengan apa? Matanya jenengan apa nih? Ambil. Berani napa mboten nih? Kemudian jenengan patang, nyuwun sewu Mas, nyuwun sewu nggih. Pasangkan ke lubang matanya. Kita sakit ngelihat napa tambah picek nih. Sakit ngelihat napa tambah picek nih. Nah niki namanya orang gila niki. Nek kula jenengan yang ngerjakan ya tiyang edan niki. Dikira mainan napa tempel bisa dipakai niku. Niki mata ada sarafnya. Nggih napa mboten? Tapi subhanallah Kanjeng Nabi cuma ngambil, baca bismillah, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam matanya. Setelah dimasukkan sama Kanjeng Nabi, sakit ngelihat. Bahkan dikatakan Sayyidina Qatadah setelah bisa melihat, beliau melanjutkan peperangan. Selesai perang beliau pulang, sampai di rumah matanya dalam keadaan segar sampai bertahun-tahun. Subhanallah, ketika beberapa tahun kemudian desanya Sayyidina Qatadah niku tertimpa penyakit rheumatoid. Penyakit rheumatoid itu kalau zaman sak menika belekan. Orang nek belekan niku nular napa mboten? Nular napa mboten? Anake kula jenengan belekan, yen jenengan bal ini belekan niki. Nular penyakit belekan, nggih napa mboten? Niku sak kampung rumahnya Sayyidina Qatadah belekan. Yang ndak belekan cuma Sayyidina Qatadah. Ketika usianya sudah tua, matanya masih tajam. Coba zaman sak menika usia 80 tahun ndak pakai kacamata niku jarang napa mboten? Jarang napa mboten? Lho kok 80 tahun, 30 tahun aja kadang-kadang sudah pakai kacamata. Nggih napa mboten? Tapi Sayyidina Qatadah sampai tua matanya tajam. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan ini berkat matanya pernah ucul, kemudian dipasangkan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah riwayat model seperti ini kathah. Sahabat sakit datang Kanjeng Nabi, ditambani Kanjeng Nabi niku kathah. Singkatnya Pak, singkatnya Bu, kula jenengan niku kalau sakit, niki tak kasih resep terakhir penutup niki. Nek kula jenengan sakit, sering sakit napa mboten? Sering sakit napa mboten? Nek dilihat niki wajah-wajah orang-orang kanker sedaya niki. Kantong kering. Senes kanker penyakit niku waliyadzubillah min dzalik. Kantong napa? Kantong kering sedaya niki. Kantong kering napa mboten niki? Mboten insyaallah. Kering. Iya.
Kula jenengan niku kalau sakit mboten usah bingung. Kula jenengan niku kalau sakit ndak usah bingung. Ke dokter niku bentuk ikhtiar. Nggih napa mboten? Beli obat niku bentuk ikhtiar. Nggih napa mboten? Niku wajib napa mboten? Harus napa mboten ikhtiar niku? Ikhtiar niku harus, tapi jangan lupa perbanyak doa. Ketika doa perbanyak sholawat. Atau ketika doa minta sama Allah Ta'ala kesembuhan, nyebut tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nyuwun sewu, orang kalau doa kemudian tawasul kepada Kanjeng Nabi niku lebih cepat dikabulkan kalian Gusti Allah Ta'ala. Coba lihat niku Imam Busiri. Imam Busiri niku yang ngarang apa niku? Burdah. Imam Busiri Pak, Imam Busiri Bu, nyuwun sewu. Imam Busiri niku pernah terkena penyakit syalal. Syalal niku kalau zaman sak menika stroke. Stroke niku napa? Sebagian badannya tidak bisa napa niki? Tidak bisa gerak, mulutnya menceng. Nggih napa mboten? Kakinya tidak bisa gerak, tangannya tidak bisa gerak. Lah ini juga pernah Imam Busiri ngalami kejadian seperti ini. Tapi subhanallah Imam Busiri tidak kecil hati. Imam Busiri tidak putus asa. Nah, ini pelajaran orang-orang yang stroke. Niki kebanyakan orang kalau sudah stroke niku putus asa. Karena putus asa tidak mau latihan akhirnya apa nih? Stroke-nya bablas sampai meninggal. Nah, jangan kecil hati. Imam Busiri pernah kena penyakit stroke. Tapi subhanallah ketika beliau tertimpa penyakit stroke, beliau selalu doa sama Allah, memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ketika malam ketika beliau tidur memperbanyak baca sholawat, mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi napa mboten? Sudah pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi napa mboten? Nek Nyai Blorong sudah pernah ketemu napa mboten? Kanjeng Nabi pernah mimpi napa mboten? Niki insyaallah berkat dalailul khairat mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Amin. Malam ini insyaallah niki. Kalau jenengan tidur diimpeni sama Kanjeng Nabi, dikasih kabar insyaallah termasuk orang yang digandeng masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Dan niki Imam Busiri ketika malam memperbanyak sholawat, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ketika ketemu sama Kanjeng Nabi tanya, kamu kepengen apa? Wahai Busiri, wahai Muhammad bin Sa'id. Imam Busiri niku asmanipun Muhammad bin Sa'id. Al-Busiri niku julukan daerah tempat lahirnya beliau. Kamu kepengen apa wahai Muhammad bin Sa'id Al-Busiri? Saya kepengen kesembuhan Kanjeng Nabi. Saya kepengen kaki ini bisa jalan lagi wahai Kanjeng Nabi. Maka nyuwun saya di dalam mimpi Kanjeng Nabi niku napa? Ngelepas selendangnya. Ridanya Kanjeng Nabi, selendangnya Kanjeng Nabi niku dilepas. Dilepas sama Kanjeng Nabi, dibuka sama Kanjeng Nabi. Dibuka, dibeberkan di kakinya Imam Busiri yang lumpuh. Dibeberkan di kakinya Imam Busiri yang apa? Lumpuh. Subhanallah, bangun tidur Imam Busiri bisa jalan. Bangun tidur Imam Busiri sakit apa? Sakit jalan. Berkat apa niku? Berkat apa niku? Berkat apa niku? Berkat banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini resep. Nek kalau jenengan sakit, kalau jenengan kepepet, kathah utang. Nah, utang kathah napa mboten niki? Nek delok pecinya kathah utang niki. Bukan wajahnya, pecinya sudah ketok miring niki. Kathah utang niki. Nah, orang kalau dia sakit parah, dia banyak utang, banyak masalah, anaknya niku mokong niku bandel, nakal. Iya, ndak usah bingung, perbanyak baca napa? Sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dawuhnya Kanjeng Nabi bagi orang perbanyak sholawat, idzan yukfahamu wa yukfar dzambu wa yubdha dainu. Kalau kamu perbanyak sholawat, kamu punya sumpek bakal dihilangkan sama Allah Ta'ala. Kata sumpek napa mboten? Kata sumpek napa mboten? Kata sumpek napa mboten nih? Sumpek ndak cetha kathah napa mboten? Ndak ada apa-apa sumpek sering napa mboten nih? Lah niku kata sholawat hilang sumpeknya. Wa yukfar dzambu, dosanya bakal diampuni sama Allah Ta'ala. Wa yubdha dainu, utangnya bakal dilunaskan sama Allah Ta'ala. Nah, cuma bukan modal amin-amin mawon terus ndak kerja. Saya tidak mau kerja, utangnya banyak, dikejar-kejar sama orang, tapi saya mau di masjid mawon pegang tasbih sholawatan. Lho mbok kira itu uangnya jatuh dari langit napa? Gludak napa niku? Waduh, uang sak gembel misalnya niku.
Oh, niku mimpi namanya niku. Ikhtiar, kerja. Perbanyak sholawat, nantilah bakal Allah kasih rezeki yang kathah berkah. Sakit bayar utangnya, yang sakit disehatkan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berkat kula jenengan hadir, insyaallah pulang yang sakit dikasih kesembuhan. Keluarga kula jenengan ingkang sakit insyaallah berkat dalailul khairat dikasih kesembuhan sama Allah taala. Yang sumpek hatinya berkat dalailul khairat insyaallah dilapangkan kesumpekannya sama Allah taala. Yang kathah utang berkat dalailul khairat insyaallah utangnya dilunaskan sama Allah taala. Yang kepingin kawin berkat dalailul khairat dipertemukan jodoh yang soleh atau yang solehah. Yang tidak punya anak bertahun-tahun sudah kawin tidak punya anak berkat dalailul khairat diparingi anak-anak ingkang soleh-solehah kalian Gusti Allah taala. Berkat dalailul khairat insyaallah hidupnya makmur sedaya. Kehidupannya diberkahi kalian Gusti Allah taala. Kesehatannya dijaga kalian Gusti Allah taala. Lan mugi-mugi insyaallah berkat dalailul khairat namanipun kula jenengan, asmanipun kula jenengan sedaya ditulis kalian Gusti Allah taala termasuk tiang-tiang ingkang dapat syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan diwafatkan kula jenengan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.